Jadi karena itu tidak ada sebenarnya kupon khusus untuk pekerja. Termasuk tidak ada kupon khusus untuk panitia. Iko dan selama iko panitia kantong berbeda. Pekerja lain pula. Jo timbang-timbangan ini kadang berbeda pula. Nah, ini dilarang oleh Rasul. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari misalnya, ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengutus saya. Faqumtu 'alal bud, saya mengurus unta beliau, fa amarani, beliau perintahkan saya. Itu jelas-jelas hadisnya, perintah. Beliau perintahkan saya, fa qasamtu luhuma, saya bagi dagingnya. Thumma amarani, kemudian beliau perintahkan saya lagi, fa qasamtu jilalaha, aku bagi hiasan punggungnya, wa juludaha, dan juga dari kulitnya, kami bagi kulitnya semua. Dan amarani, saya diperintahkan lagi oleh Nabi untuk mengurus unta tersebut, wala u'tiya, diperintahkan saya untuk tidak memberikan alaiha, untuk penyembelihannya, syai'an, sedikit pun fi jizaratiha, dalam pengelolaan penyembelihan. Karena itu tidak ada jatah karena menyembelih dari daging korban, dari kulit korban. Tidak ada jatah khusus karena panitia dari daging korban, dari kulit korban. Tetapi orang yang berdua ini bolehkah mendapat imbalan jasa? Boleh, halal, tapi tidak dari korban itu. Nah, dari mana didapat? Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Ali bin Abi Thalib disuruh mengurus unta beliau, disuruh untuk bermensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan juga hiasan punggungnya, dan tidak boleh memberikan tukang jagal sedikit pun dari korban itu. Apa kata Nabi? Nahnu nu'tihi min indina, kami bayar langsung. Nah, sekarang apa yang dikorbankan itu? Yang jalan yang dikorbankan janganlah kawan sendiri. Nah, kini banyak yang dikorbankan orang, kehormatan dikorbankan orang, arago diri dikorbankan orang. Itu tidak korban yang disyariatkan itu. Nah, yang dikorbankan itu hanya 3 jenis binatang ternak. 3 jenis binatang ternak. Yang pertama adalah domba dengan segala jenisnya, kambing dengan segala jenisnya. Yang kedua adalah sapi dengan segala jenisnya juga, terserahlah mau Brahman, mau sapi Bali, mau sapi manapun. Yang ketiga unta dengan segala jenisnya juga. Nah, dimasukkan oleh orang ke dalam kelompok sapi adalah kerbau. Nah, di luar dari yang 3 itu, para fuqaha mengatakan tidak ada kurban di luar dari 3 jenis binatang tersebut. Dia 20 kaji dan mengecen, walaupun dia seikuin 2 ayam. Riwayat tersebut tidak sahih. Nah, tidak sahih. Kisah Bilal tidak bisa dijadikan hujjah. Karena itu, kalau ada orang mau berkorban menyembelih kuda, apakah sah? Tidak. Atau mau memelihara rusa misalnya, sembelih rusa ganti sapi, tidak sah. Tapi kalau dia mau berbagi, ya silakan saja. Tetapi kurban, dia adalah ibadah yang telah dijelaskan oleh syariat tentang apa bahimah al-an'am. Jadi karena itu, di luar dari yang 3 tadi tidak termasuk dari hewan kurban. Nah, dari sini sebenarnya sudah terjawab. Apa hukumnya? Kan ada orang sekarang yang berpikir katanya kita harus memodernisasi ajaran agama ini. Jangan kaku.
Kalau terus daging ke daging, kambing ke kambing, sapi ke sapi jo, banyak orang membutuhkan yang lain. Bagaimana kalau korban ini diganti saja dengan uang? Uang saja diserahkan kepada fuqara dan masakin. Jawabannya, Anda berbuat baik dengan itu, tapi Anda tidak berkorban dalam makna udhiyah. Jadi bukan tak boleh bantu orang jepiti, rencaklah. Tapi yang korban tersendiri. Kemudian perlu difahami bahwa Islam itu tidak menyediakan satu model atau satu cara untuk menanggulangi berbagai persoalan ekonomi. Ada awak ikolah yang cenderung, kadang pakar-pakar yang merasa modernis, ingin merubah model syariat, katanya ini lebih bermanfaat. Ini keliru dalam berfikir. Ini tidak berfikir komprehensif. Karena di dalam Islam ada karakter-karakter dari amalan itu menanggulangi persoalan-persoalan sementara. Ada dari karakter amalan itu terkait dengan filantropi, dengan bantuan berbagai macam, menanggulangi secara berketerusan. Jadi jadi pasokan untuk nansa hari raya Idul Fitri, itu zakat fitrah, itu tujuan. Jangan dipikir zakat fitrah untuk 3 bulan, enggak, itu jalannya dong. Ya, ada orang yang merasa canggih mempelajari agama hari ini, nyorombak seluruhnya. Itu ada kasus kini baru-baru kok banyak pertanyaan jamaah. Buya, ada rencana Basnas ingin meminta jamaah untuk menyembelih kurban melalui Basnas. Cari dahulu di mana disembelihnya. Kalau disembelihnya di Padang, enggak. Tidak boleh. Kalau ibadah nusuk kurban itu enggak. Dam di Makkah itu tidak sado dando artinya. Walaupun kadang instruktur atau petugas manasik haji kadang mengglobalkan saja namanya dam dando, tidak dando sadonya. Dam itu ada dalam kategori dam nusuk, dam ibadah seperti dam tamattu. Itu jelas penyembelihannya di mana? Di tanah haram. Nah, ada sebagian ulama boleh menyembelih dam itu di luar tanah haram. Kalau luput, kalau berbagai macam. Itu bukan dam nusuk. Itu disebut dengan dam jabri atau dam isaah. Dam pelanggaran yang mesti ditutupi dengan penyembelihan. Itu yang dibolehkan oleh sebagian ulama. Tapi dam ibadah, dam tamattu', dam qiraun, di mana disembelihnya? Di tanah haram. Ada orang berpikir, itu kan untuk menyebar kemana-mana. Benar. Tetapi jangan anda rombak yang itu. Banyak lagi amalan Islam yang lain yang bisa mengkafir apa yang anda inginkan. Jangan dek iko orang banyak, nan iko saja dan tampak, nah lain tidak. Sama dengan orang semangat bayar zakat fitrah. Banglah zakat fitrah kau bisa bertahan 6 bulan. Itu tidak zakat fitrah namanya lain. Tujuan zakat fitrah untuk nan sehari itu. Jangan sampai ada yang menadahkan tangan. Aghnuhum yawma idin anis su'al. Buat mereka cukup di hari itu sehingga tidak perlu menadahkan tangan meminta ke orang. Itu tujuan zakat fitrah. Nah, untuk yang berkepanjangan apa? Itu zakat mal, zakat harta. Kelola itu dengan baik. Nah, begitu juga dengan kurban. Kurban itu memang disengaja di hari raya itu seluruh kita, umat Islam, fuqara, masakin, agniya, bisa berbagi untuk sama-sama menikmati suasana Id. Karena Islam ni bukan agama yang menyuruh awak bermanuang terus. Ada saatnya awak bermanuang bertafakkur. Ada saatnya awak menangi, mengingat kelalaian dan dosa. Ada saatnya awak bergadang hati pula. Begitu Islam. Itu yang dikatakan Islam itu agama fitrah. Agama fitrah, agama yang harmonis sejalan dengan fitratul insan. Ada saatnya galak, ada saatnya menangi. Jangan menangi kepanjang saja. Tapi jangan galak tarui saja. Kalau galak tarui saja tu gadik belok kida aja pengen. Nah, begitu Islam. Islam seperti itu karakternya. Ini agama wasati. Ada keseimbangan. Ada awak itu nak dibalik-balik. Tu makanya buat tegur orang kalau keberalik, kadang di musaji itu IO-nya, pembawa acaranya nyuruh anak daro nangi-nangi. Itu dah hari menangi itu tu. Tu hari bagalak-galak tu, hari bagadang hati. Kau indak berbuat pantunnya, berbuat drama sebabaknya 20 tahun yang lalu. Tu mana kerja nama tu? Berhentilah model itu tu.
Itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Pakai 20 tahunan lalu. Habis ko nan tukang badak lepan miang nanya batu tu. Alah rusak make upnya dak merawang. Macam-macam dan muncul. Jadi pahami syariat itu dengan benar. Walimatul urus itu kenapa orang diundang? Supaya kita melakukan idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati orang, memperkenalkan kepada orang bahawa ikut ada nak menikah, nyolah berpasangan. Itu tujuannya. Karena tak boleh diam-diam saja nikah. Makanya nikah siri itu kalau difahami sirri, rahasia, tidak dibenarkan. Ini nikah dua saya. Niang saya sudah itu tidak dibenarkan, harus diberi a'linun nikah kata Nabi. I'lankan. Apa makna i'lan? Siarkan kepada orang, beritahukan orang ini pernikahan. Masa iya orang suruh makan tu merabuang. Makan lepak membonangi cik lu gitu. Hari itu acara-acara yang dibuat di IO, saya harapkan itu event organizer ini jangannya lama didengar bunyi, rancak dicalik mata saja. Tolong direnungkan itu. Membuat-buat yang seperti itu bertentangan dengan tuntunan syariat. Di saat awak begadang hati. Asal jangan berlebihan. Kon ndak dek berkelebihan 20, buat alik. Diundang organ tunggal, mengecek saya tak dapat wak jadi dia. Kau belangkang sadanya tu. Apalah kerajo. Tapi wak kami silaturahim, namo sampai dengan siapa mon. Kau belangkang sekoan. Perangai banyak kita. Jangan dilanggar ketentuan syariat. Awak mengharapkan berkah, tu makanya orang yang datang pai berkunjung, diundang walimatul urus, kan doakan sebagaimana diajarkan dalam syariat kita. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allah memberkahi kamu sekalian, untuk kamu sekalian juga kalau ada anak-anak yang lahir dari kamu, dan juga Allah himpun kamu sekalian dalam kamu berdua dalam kebaikan. Barakah kalau kerajo disuruh itu. Jadi diperbaiki hal itu. Ada waktu-waktunya, ada saat-saatnya. Nah begitu juga hari raya ini saat bergembira. Jadi yang kurban memang ditujukan untuk mengobati kondisi sesaat itu, bukan untuk berkepanjangan. Berkepanjangan, ada zakat mal, ada zakat binatang ternak yang harus diberikan. Nah, kemudian selanjutnya dari 3 jenis itu, apakah ada persyaratan tentu? Untuk kambing syaratnya adalah musinnahnya. Jadi Nabi mengatakan la tadhwahu illa al-musinnah. Jangan kamu menyembelih sebagai kurban melainkan cukup umur. Cukup umur itu berbeda antara kambing, unta dengan sapi. Yang cukup umurnya. Untuk kambing berumur 1 tahun masuk tahun kedua, walaupun sehari. Untuk sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Untuk unta 5 tahun umurnya masuk tahun ke-6. Itu musinnah. Itu yang dikatakan cukup umur. Biasanya pakar perkambingan, persapian, peruntaan mengatakan tandanya adalah tangga gigi. Nah, tapi apakah tanda gigi itu tanda mutlak? Tidak. Kalau kita percaya orang yang memeliharanya mengatakan, kolah setahun ko kambiang ko, ya ndak ba'a do, wak pacik keceknya, ndak perlu lo dipereso benar do. Nah, kalau alamatnya lah jale ndak ba'a, ndak perlu diminta akte kelahirannya bagai do. Nah, jadi 1 tahun untuk kambing masuk kedua,
kemudian untuk sapi 2 tahun masuk tahun ketiga, untuk unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Nah, tapi setelah cukup umur, adakah pantangan larangan lain yang dilarang ada pada binatang kurban tersebut? Ada. Apabila ada cacat tersebut, maka dianggap bahwa kurbannya itu bercacat. Artinya tidak terpenuhi kesempurnaan amal tersebut. Apa itu? Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan al-aura al-bayyin, yaitu yang pertama adalah al-aura al-bayyin, yaitu yang butanya jelas, buta jelas butanya. Jalik sejauh itu lah, jalik dindiang mungkonyo hanya luruhnya nyantaknya itu betul. Nah, bayin butanya. Tapi kalau kabur-kabur rabun sanjonya biasa lah. Tapi kalau bayin jelas butanya, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi sapi kurban atau kambing kurban atau unta kurban. Yang kedua adalah sakit yang nyata, yaitu al-maridah al-bayyin maraduha, yang sakit nyata sakitnya. Karena itu MUI setiap tahun terus mendukung agar sapi-sapi kurban ini diperiksa kesehatannya oleh pihak yang berwenang, tentu melibatkan dokter-dokter hewan. Perlu itu. Jadi kenapa? Karena dia akan bisa berdampak. Ada penyakit ini bisa jadi ada yang bisa memindah kepada manusia. Nah. Yang ketiga al-arja al-bayyin arajuha, yang pincang jelas pincangnya. Jadi kalau berjalannya serombongan, orang lurus jalannya taruh ke suuk je taruh. Seperti pincang itu. Tampak pincangnya. Kemudian yang terakhir al-ajfa allati la tunqi, yang kurus nanda ada sumsum tulangnya. Lah bisa berpiano orang di paruhnya itu karena nampak tulang belulangnya, dan itu tidak memenuhi syarat untuk kurban. Nah, itu diperingatkan jangan sampai terjadi. Kemudian, kapan waktu penyembelihan kurban tersebut? Penyembelihan kurban itu dimulai setelah selesai salat Idul Adha. Jadi hari nahar itu penyembelihannya bukan semenjak pagi sebelum salat. Tetapi apa? Disembelih setelah selesai salat. Ini berdasarkan kepada hadis sahih yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Man salla salatana. Ini hadis riwayat Al-Barra' bin Azib radhiyallahu an. Man salla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuka, wa man nasaka qabla as-salah fa innahu qabla as-salah wala fa innahu qabla as-salah wala nusukalah. Siapa yang melakukan salat kita ini kemudian dia melakukan nusuk, penyembelihan korban dia, faqad asaban nusuk, berarti dia telah melakukan tepat sesuai dengan tuntunan berkorban. Wa man nasaka qabla as-salah, tapi siapa yang menyembelih korbannya, yang melakukan korbannya sebelum salat, sesungguhnya dia adalah sebelum salat, wala nusukalah, tidak ada nusuk untuk dia. Itulah yang dikatakan oleh lain, man dzabaha qabla as-salah, siapa yang menyembelih sebelum salat, fahiya syatul ham, itu adalah daging untuk dimakan di keluarganya, bukan ibadah kurban. Nah, faman dzabaha ba'da as-salah, siapa yang menyembelih sesudah salat, fahiya udhiyatun maqbulah, itulah kurban yang diterima. Ada kasus faqala Abu Burdah bin Niyar, salah seorang sahabat Nabi, khal dari Barra,
adalah saudara ibu dari Barra bin Azib yang meriwayatkan kisah ini. Ia berkata, "Ya Rasulullah, fa inni nasaktu syati qabla as-salah." Ya Rasulullah, saya telah menyembelih kambing saya sebelum salat tadi. Wa araftu anna al-yawma yawmu akli wa syarb. Kenapa dia sembelih? Karena dia tahu hari ini kan hari bukan hari puasa. Ini hari makan dan minum, maka dia sembelih saja pagi-pagi supaya capeknya makan. Akhirnya, wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudbah fi baiti. Saya ingin kambing saya ini awal yang disembelih di rumah saya. Fadhabahtu syati, saya telah sembelih kambing saya. Wa taghaddaitu ila shalah. Setelah menyembelih kambing, baru saya bergegas pagi hari datang ke tempat salat Id. Apa kata Nabi kepada Abu Burdah? Qala syatuka syatu lahmin. Itu kata Nabi. Kambing engkau tu kambing daging padagiang untuk dimakan di keluarga engkau tu, bukan kurban. Nah, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Abu Burdah, fa inna indana inaqan lana jaz'ah. Sesungguhnya ada satu kambing kecil jaz'ah saja, yaitu belum cukup umur. Inilah yang paling saya sukai dari dua kambing yang saya miliki. Bolehkah saya cukupkan dengan itu? Nah, karena nyulun tahu le cerita kok, nasihat mungkin belum sampai, maka kata Nabi, boleh untuk engkau, tapi tidak boleh lagi untuk yang lain. Nah, untuk awak nak boleh lah itu, jangan diturut Abu Burdah. Karena itu khusus untuk Abu Burdah. Nah, jadi kapan penyembelihan? Kapan penyembelihannya adalah setelah salat Idul Adha. Nah, di sini terjawab pertanyaan, bagaimana kalau seandainya Idul Adha itu 2 kali di kampung awak? Cik mencalik bulan dan cik memeriksa hisab. Baca ceritanya. Dan cik turut di Siko, dan cik turut di Makkah. Bagaimana jadinya? Nah, saya sarankan kepada panitia yang jamaahnya ada. Jadi sebelum panitia ini bertanggungjawab sebagai wakil dari peserta. Karena itu dia harus tahu kondisi dari peserta dia. Kalau dia terima amanah untuk melaksanakan kurban, maka dia harus tahu pesertanya itu solatnya kapan. Nah, kalau solatnya besok, hari ini sudah, yang aman adalah lewatkan kedua-duanya dahulu. Kan solat itu bisa jadi terjadi perbedaan, tapi waktu penyembelihan panjang sampai tanggal 13 Dzul. Jadi itu lebih aman. Supaya jangan ada nanti ambolun solat lagi kambing ambo jawi ambo bala babantai se kok model itu makan. Jadi supaya aman, selesaikan keduanya. Tidak ada salahnya menunda sehingga kita keluar dari khilaf. Ibadah orang semuanya dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan waktu. Karena kita tidak bisa memaksa untuk bersama. Karena aturan di negara kita ini belum sampai ke tingkat menyatukan itu. Berbeda dengan negara lain. Kalau negara lain keluar keputusan dari pihak yang berwenang selesai. Tetapi di Indonesia tidak. Karena setelah keluar hasil sidang isbat, kalau berbeda biasanya ada penjelasan. Kita hormati saudara kita, karena hormati tadi. Nah, akhirnya terjadi ini dahulu, ini kemudian. Bagaimana panitia kurban supaya jangan bermasalah dari sisi kaifiat dan waktu penyelenggaraannya, maka sebaiknya dilewatkan kedua hari tersebut selama masih berada di hari tasyrik. Nah, kita lanjutkan. Di dalam menyembelih kurban perlu diperhatikan bagaimana penyembelihan yang syar'i. Penyembelihan syar'i. Konsep penyembelihan syar'i itu adalah menyembelih pada tempatnya dengan memutus apa yang harus diputus dari urat besar dua. Satu adalah saluran nafas, yang kedua adalah saluran makanan. Harus putus. Kalau perlu lebih sempurnanya termasuk al-wudajain, dua urat nadi yang mengalirkan darah juga terputus di dalam penyembelihan.
Bagaimana kalau dek tajam bana pisau akhirnya pontong kepala Jawi? Nah, sah penyembelihan, tidak ada masalah walaupun yang seperti itu makruh, dimakruhkan kalau disengaja. Nah, di samping itu ingat-ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan. Ihsan memperlakukan sesuatu dengan baik. Itu dalam segala hal. Dalam segala hal. Bukan hanya kepada manusia saja. Jadi kalau ada orang hari ini berbicara tentang animal welfare, kan? Kesejahteraan hewan, berbagai macam pencinta ini. Nah, jauh Islam sudah bicara itu. Nah, tapi nanane kini cinta tu berkelebihan, anjang dia bola lok. Itu tak kecintaan namanya tu. Tu tak tahu batih namanya tu. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita menyembelih, kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinudz dzibah. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa arihu dzabihatakum, kata Nabi. Apabila kamu menyembelih, lakukan penyembelihan sebaik mungkin. Apabila kamu membunuh, lakukan pembunuhan sebaik mungkin. Makanya tidak boleh dalam perang pun, kalau sudah ada musuh yang gugur, tidak boleh dipotong telinganya karena marah, karena kesal, karena benci, ditusuk perutnya. Tidak boleh. Itu tidak ihsan namanya. Walaupun itu musuh, hormati dia. Selamatkan jasadnya. Sebagaimana Nabi SAW menguburkan kaum musyrikin Makkah yang gugur di Badar itu dalam satu lubang besar. Itu Islam. Jadi kalau ada orang berbicara Islam sadis berbagai macam, bertolak belakang dengan ajaran Islam itu, dia tidak menemukan Islam yang sebenarnya, maka dia berbicara begitu. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik. Wa arihu dzabihatakum. Buat sejahtera hewan kamu itu, binatang yang kamu sembelih itu. Jangan kamu dorong ke sana, kamu pukul ke sini. Bahkan kalau kita baca kitab fiqih, dimakruhkan oleh ulama menyembelih binatang ternak di depan kawannya. Aku acok kau penyembelihan. Diantrikan jawi kau siku-siku. Potong ciek dulu. Nyolah bayu kawan sebelah tu giliran nang letu cini. Calilah kawan tu. Mereka kan punya insting. Ada yang tajam instingnya seperti merpati. Katanya merpati kalau disembelih depan kawannya, pergi dia, tidak balik-balik. Nah, begitu Islam menjaga. Dan termasuk kalau kamu menyembelih, maka apa? Liyuhidda, hendaklah salah seorang kamu menajamkan syafratah, pisaunya sebelum dia menyembelih. Tajamkan pisau. Menajamkan pisau itu bukan di telinga binatang. Makanya Nabi SAW menegur ada orang yang menyembelih. Dirabahannya, kambiangnya dulu, baru nyasahnya pisaunya. Kata Nabi SAW kepada orang itu, aturidu antumitaha mautatain. Hei, engkau ingin membunuhnya dua kali ya? Ingin mematikannya dua kali, kata Nabi. Afala tuhid? Kenapa tidak engkau tajamkan safratak, pisau engkau sebelum engkau qabla antujji'aha, sebelum engkau rebahkan dia? Kau ndak alun lah rabah binatang kini pisau celo. Dah kek telinganya pula dong. Nah, jadi Islam menyuruh kita untuk menyembelih dengan cara yang syar'i. Syar'i itu bukan hanya rukun dan syarat, termasuk adab. Nah, kemudian ketika sudah direbahkan, bagaimana cara merebahkannya? Cari yang sebaik mungkin. Ada teori-teori, tapi tidak satu teori itu bisa berjalan. Ada nanti teori tarik-tarik di belakang, rupanya tak tali tarik awak nanti campak ke belakang dia. Tentu berbeza ya. Setiap sapi itu tak sama cara merabahkannya. Ada beberapa kecelakaan terjadi. Sapi yang biasa dipuat di dalam kurungan, itu gak mudah merabahkannya dengan teori-teori seperti tadi. Dia mungkin tidak melawan. Tapi sapi na nacuk berkeliaran saja sangat jauhi pesisi itu sekali ditangkap mengelenjangnya, kabik-kabik talinya posisi awak ndak tapik bisa beresiko. Karena itu dengan cara yang mungkin, bukan dalam maksud menganiaya.
Jadi jangan ada pula yang membatasi, oh cara yang baik itu dibuat kaluangnya ke mungkuk kemudian ditarik belakang rabah surang. Tu jawi jinak bisa model itu. Jawi liya beresiko seperti itu. Jadi sesuaikan saja dengan tantangannya. Kemudian hadapkan dia kemana? Rebahkan dia pada kirinya. Karena Nabi SAW, cara menyembelih Nabi itu, kenapa kiri? Karena Nabi SAW ketika beliau menyembelih, pisau itu beliau pegang dengan tangan kanan. Karena Nabi tidak kidal. Nah, tangan kanan, kepala kambing beliau pegang dengan tangan kiri. Badan kambing beliau tahan dengan kaki kanan beliau. Nah, jadi kemati bohnya tu. Berarti jawi tadi direbahkan, atau sapi atau kambing tadi direbahkan ke bahu kiri dia. Itu posisi penyembelihan Rasulullah. Kalau tidak mau itu sah saja. Tetapi ini adab namanya. Rebahkan binatang itu pada bahu kirinya, dan kemudian orang menyembelih menghadap ke kiblat, otomatis binatang juga menghadap ke kiblat. Kemudian disembelih. Seperti itu penyembelihan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dengan tangan biasanya beliau sendiri kan menyembelih, beliau tahan badan kambing supaya jangan bergerak, beliau pegang kepala kambing, kemudian beliau sembelih dengan tangan kanan. Nah, sebagian dari kita ada kadang yang menafsir-nafsirkan, abah mengkok ke kidar rabah. Dia lain je orang dikubur rabah ke kanan, jawi dia pun rabah ke kidar. Ndak kasinan kajinya itu. Ndak ada hubungan seperti itu. Tapi yang jelas dihadapkan ke kiblat. Kemudian sebaiknya kalau seandainya ada yang bisa menyembelih, dia sembelih langsung lebih afdal. Nah, kalau tidak dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Dan apabila dia mulai menyembelih, sebaiknya dia membaca doa sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Apa bacaannya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doanya di awal. Kemudian baru baca Allahumma minka walak, ya Allah dari engkau dan karena engkau. Kemudian baru sabut wa anni. Nah, dariku ya Allah untuk engkau. Wa anni, kalau ada yang menyembelih mewakili wa an fulan 7, baru kemudian bismillahi wallahu akbar. Itu kalau menyembelih binatang kurban sempurnanya doanya begitu di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Saya ulangi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walak, ya Allah dari engkau, untuk engkau, karena engkau aku sembelih. Wa minka itu maknanya minka itu dari engkau nikmat ini. Walak, dan karena engkau aku sembelih. Wa anni, dan ibadah dariku. Kalau anni, kalau yang lain wa an fulan, rahmah, rahim, rahmut, terserahlah 7. Kemudian baru bismillahi wallahu akbar, baru sembelih. Nah, kemudian setelah itu apa yang perlu diperhatikan terakhir? Oh, sudah habis ya waktu kita. Ada 2 lagi masalah. Yang pertama adalah pembagian daging kurban. Ada beberapa peruntukan, tapi peruntukan itu tidak saklek, tidak dibatasi dengan timbangan sepertiga tidak, tetapi melihat situasional keadaan. Yang pertama jenisnya adalah sedekah.
kepada al-fuqara wal masakin. Berikan sebagai sedekah. Yang kedua adalah al-akal, dimakan oleh orang yang berkurban. Walaupun hanya sedikit, sebaiknya ikut memakannya sebagai perintah dari syarak. Fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Makanlah dari daging kurban itu walaupun sedikit. Kemudian berikutnya hadiah untuk orang-orang yang mampu, tetangga, walaupun mereka bukan fuqara, boleh diberikan. Nah, dari 3 pembagian tersebut, mana yang dipilih diprioritaskan? Apabila kondisi ekonomi susah, fuqara dan masakin banyak, maka lebih baik yang dimakan tidak banyak, yang dihadiahkan tidak banyak, tapi yang dibagikan kepada fuqara masakin lebih banyak. Nabi SAW pernah dahulu melarang orang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Rasulullah SAW naha anil idkhar luhumil adahi fawqa 3. Rasulullah pernah melarang orang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Nah, kemudian setelah itu Nabi izinkan faddakhiru, simpanlah, tidak dibatas Nabi. Kenapa satu kali beliau larang, satu kali beliau izinkan? Rupanya di dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah kita tahu alasannya. Kata Ummul Mukminin Aisyah, li ajli dafah. Karena apa? Karena ekonomi susah, orang banyak datang ke Madinah meminta daging kurban. Nah, ketika ekonomi sulit seperti sekarang, sebaiknya kita hanya memakannya untuk keberkahan, mendapatkan keberkahan dari daging kurban kita, bagi kepada orang-orang kaya sekedar hadiah, dan fokuskan lebih banyak, prioritaskan fuqara dan masakin. Jadi tidak mesti harus dibagi sepertiga, tidak. Tapi kalau kondisi ekonomi sulit, berikan lebih banyak kepada fuqara dan masakin. Kalau tidak ada fuqara dan masakin di tempat kita, boleh diantarkan ke fuqara masakin manapun. Kalau sudah berlebih korban di sini, bolehkah korban tersebut diantarkan ke Mentawai sana? Saudara-saudara muslim kita di situ kurang, boleh. Itu kami tidak mencari caranya. Nah, melihat penyembelian dengan daging kurban, penyembelian sapi kurban, penyembelian binatang kurban bukan syarat sahnya kurban. Hanya ibadah itu sunnah saja. Ketika Nabi SAW memerintahkan putri beliau Fatimah, ya Fatimah qumi, Fatimah berdirilah engkau, washhadi udhihataki, saksikanlah kurban engkau. Apakah perintah Nabi itu wajib? Tidak ada ulama yang mengatakan melihat itu syarat sah, tidak ada. Nah, kalau dipaksakan juga malah maksud utama yang tidak tercapai. Karena itu mana yang didahulukan melihat dibandingkan kebutuhan orang jauh, misalnya di Pasaman sana, atau di ujung Dharmasraya, atau di ujung pesisir selatan, atau di seberang lautan sana, atau di Mentawai berbagai macam. Kalau memang di tempat kita itu sudah berlimpah, tidak ada salahnya dikirim ke sana, diamanahkan dan diwakilkan. Apakah sah korban tanpa dilihat penyembeliannya? Sah, selama disembelih dengan cara yang benar. Kemudian selanjutnya, setelah itu ada catatan penting yang selama ini menjadi kebiasaan, yaitu adalah di antara kita cenderung mengabaikan aspek-aspek yang terlarang dilakukan di dalam berkorban. Yang pertama adalah memberikan imbalan dari jasa pekerjaan orang yang menyembelih korban. Tidak boleh dari daging korban itu, tidak boleh dari bagian manapun korban tersebut. Ini jelas berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib dalam berbagai kitab hadis, di antaranya dalam riwayat Imam Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Seluruh hadis itu hadis sahih yang kita lihat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih butnahu, unta beliau, biyadihi salasin, dengan tangannya ada 30, wa amarani, kemudian diperintahkan aku untuk menyembelih yang lainnya keseluruhannya. Apa kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? Aqsim luhumaha. Nah, kata Rasulullah kepada Ali, aqsim luhumaha, bagi dagingnya, bainan nas, aqsim luhumaha bainan nas, bagi dagingnya kepada manusia, wajuludaha, dan kulitnya juga, wajilalaha, dan hiasan punggungnya juga itu dibagi. Wala tu'tiyanna jaziran minha syai'a,
Jangan engkau berikan tukang jagal yang menyembelih, yang menguliti dan yang berperan di dalam jazar, di dalam penyembelihan sampai daging tadi nanti siap untuk dibagi. Jangan berikan syai'an sedikit pun dari itu, dari binatang kurban itu. Jadi karena itu tidak ada sebenarnya kupon khusus untuk pekerja, termasuk tidak ada kupon khusus untuk panitia. Iko dan selama iko panitia kantong berbeda, pekerja lain pula, jo timbang-timbangan ini kadang berbeda pula. Nah, ini dilarang oleh Rasul. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari misalnya, ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengutus saya, faqumtu 'alal bud, saya mengurus unta beliau, fa amarani, beliau perintahkan saya. Itu jelas-jelas hadisnya, perintah. Beliau perintahkan saya, faqasamtu luhuma, saya bagi dagingnya. Thumma amarani, kemudian beliau perintahkan saya lagi, faqasamtu jilalaha, aku bagi hiasan punggungnya, wa juludaha, dan juga dari kulitnya, kami bagi kulitnya semua. Dan amarani, saya diperintahkan lagi oleh Nabi untuk mengurus unta tersebut, wala u'tiya, diperintahkan saya untuk tidak memberikan alaiha, untuk penyembelihannya, syai'an, sedikit pun fi jizaratiha, dalam pengelolaan penyembelihan itu. Jadi karena itu tidak ada jatah karena menyembelih dari daging korban, dari kulit korban. Tidak ada jatah khusus karena panitia dari daging korban, dari kulit korban. Tetapi orang yang berdua ini bolehkah mendapat imbalan jasa? Boleh, halal, tapi tidak dari korban itu. Nah, dari mana didapat? Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Ali bin Abi Thalib disuruh mengurus unta beliau, disuruh untuk bermensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan juga hiasan punggungnya, dan tidak boleh memberikan tukang jagal sedikit pun dari korban itu. Apa kata Nabi? Nahnu nu'tihi min indina, kami bayar langsung. Artinya bukan dari daging korban itu. Silakan wahai para peserta korban, tanggung jawab dari peserta korban menyediakan jasa penyembelihan dan pengelolaan. Kalau nak semua peserta bah, tak masalah, agian jawinya kenyo. Suruhnya raban surang, bantai surang, kuliti surang, cancang surang, timbang surang, bagian surang. So ini ibadah tak perlu berjamaah. Ini bukan ibadah berjamaah, tak perlu makmum, tak perlu imam di sini. Yang penting waktunya lah tiba. Nah karena itu tidak ada imbalan jasa untuk itu dari binatang korban itu sedikit pun. Tapi kalau disediakan uang, kok per jawi 700.000, silakan. Ma 700, sejuta silakan. Panitia kalau tidak mau bekerja dengan tanpa imbalan, silakan sediakan anggaran untuk uang lelah jarinya panitia dari situ. Wajar, halal. Tapi kalau dia ambil bagian dari kurban sebagai imbalannya, haram hukumnya. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, apakah alasan gotong royong bisa dijadikan sebagai solusi? Itu makal akali namanya tuh. Masa iya syariat dia akan, enggak, kami gotong royong, tapi kalau tak diagi berang. Itu tak gotong royong namanya itu. Nah, tetapi kupon warga ya, misalnya orang mendapat cek kupon saja ini, bolehkah pekerja tadi termasuk juga panitia mendapatkan kupon warga sebagaimana yang lainnya? Boleh. Tetapi sebagai imbalan jasa pekerjaan tidak boleh dari daging kurban tersebut, tidak dari kulitnya. Nah karena itu kulitnya juga dibagikan. Tapi membagikan kulit itu bukan dicancang seleweh tapak tangan surang. Itu yang aneh. Ketika itu tidak nih orang biar dibagi. Dibagi bukan maksud dicancang. Barana harga kulit itu cie. Salai sampai 400.000. Nah taruhlah 400.000. Imbau fakir miskin tu. Kasih kolah. Dan enggak banyak anaknya. Lah dia daging kalau sakit kepalanya. Batu pembeli kerambia tak ada tu. Kan bisa dipilih. Sini berapa. Nah kuah kulit jawi
Kalian berdua yo, bertiga punya. Sudahlah. Kalau nyo pandai buat kerupuk jangit, terserahnya. Kalau indak, kalau dia yang menjual, boleh. Kalau panitia menjual, tidak boleh. Kenapa? Karena panitia wakil dari peserta. Kalau panitia yang menjual, berarti peserta yang menjual. Apa kata Nabi? Man ba'a udhiyatahu fala udhiyatalah. Siapa yang menjual korbannya, tidak ada korban untuk dia. Jadi banyak kini tukang jagal mambo kepala jawi siku, berarti itu korban tu tak kepala oleh itu. So kepalanya lah diperuntukkan untuk imbalan tukang jagal. Kulit di bawah tukang jagal, berarti korban tu tak berkulit lah itu. Nah, jadi untuk menjaga kesempurnaan ibadah, kembalikan kepada konsep awal. Pekerja halal berhak mendapatkan jasa sesuai dengan profesionalitas dia. Tetapi jasanya tidak diambilkan dari binatang korban itu, tapi dibayarkan. Oh baanyo kalau lebih banyak, wak bali lo jawi siku, untuk upah silahkan. Yang penting itu tidak masuk bagian korban. Nah, orang banyak sapi, nah wak siang kali 500, lah sampai 10, itu lah 5 jutanya. Boleh tak dibelikan sapi khusus ikut untuk upah? Ya silahkan saja. Tapi yang telah diniatkan untuk korban, serahkan kepada fuqara, masakin dan lain. Tidak boleh masuk ke dalamnya upah mengupah, walaupun ditukar-tukar namanya. Indak, kau ndak upah deko, ikut cuma hadiah saja. Cetanyo, kalau ndak kerajo le dapat ditambah itu. Ayo indak, upah namanya tu. Jadi bukan dirubah-rubah kalimatnya, namanya. Itu yang perlu diingat. Terakhir, bagaimana dengan korban untuk orang yang telah meninggal? Nah, korban untuk orang yang meninggal secara sharih, secara tegas tidak muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagian ulama membolehkan dengan alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib melakukan 2 ekor kambing dia sembelih. Nah, kemudian ditanya Ali, ini untuk siapa? 1 untuk dia, 1 untuk Nabi. Nabi telah tiada. Kenapa engkau lakukan ini? Kata Ali, amarani bih. Saya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ada'uhu abada. Saya tidak akan meninggalkannya. Dengan alasan itu ulama, hadis ini dipertikaikan oleh para ulama kesahihannya. Yang kedua adalah Nabi pernah berkorban, 1 beliau sembelih, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian 1 lagi beliau sembelih lagi, terimalah dari Muhammad dan umat Muhammad yang tidak berkorban. Umat Muhammad itu kan adonan hidup, adonan alun layi, adonan meninggal. Nah, dengan alasan itulah makanya sebagian ulama mengatakan boleh untuk berkorban, diniatkan untuk almarhum, almarhumah, orang yang meninggal. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Dengan alasan apa? Idza mata ahadukum, seseorang kamu telah meninggal, in qata anhu amaluhu illa min salas, terputus darinya 3 perkara. Seluruh amalnya kecuali 3 perkara saja. Yang pertama apa? Min sadaqatin jariyah. Yang kedua ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga waladun salih yad'u lah, anak yang saleh. Nah, para ulama mengatakan ini tidak masuk kurban di dalamnya. Ya sudah, berarti tidak sampai. Ini pendapat yang kedua. Dari berbagai riwayat itu, maka kesimpulan kita, berkorban untuk orang yang telah meninggal dibolehkan. Tidak ada masalah. Tidak masuk dalam pelarangan bahwa yang terputus tadi. Karena seseorang apabila melakukan amal, kemudian meniatkannya untuk yang lain, selama amal itu ada petunjuk bahwa ada kemungkinan sampainya, tidak ada masalah dia lakukan. Tapi dengan catatan. Apa catatannya? Yang pertama, bersedekah wakaf untuk orang yang telah meninggal afdal daripada berkorban. Kenapa? Karena sedekah dalilnya sharih di dalam riwayat yang sahih dari Urwah ibn Zubair, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Ummul Mukminin? Ja'a rajulun ila Nabi. Ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi iftulitat." Ibu saya mendadak meninggal. Lau takallamat tasaddaqat. Kalau seandainya beliau bisa bicara, tentu beliau bersedekah, tapi tidak sempat.
Afalaha ajrun idza tasaddaqtu anha? Apakah dapat pahala oleh ibu saya kalau saya bersedekah mewakili beliau? Apa kata Nabi? Qala na'am. Kata Nabi, iya, tasaddaq an ummik, bersedekahlah mewakili ibu engkau. Nah, sedekah itu sharih dalilnya. Karena itu kalau dibandingkan dengan kurban yang terjadi ikhtilaf ulama, sedekah lebih afdal. Wakaf untuk orang meninggal lebih afdal. Apalagi wakaf yang dimaksudkan dengan manfaat yang berkepanjangan sehingga mengalir pahala berketerusan. Tetapi bagi yang berkurban untuk si mayat, tidak ada masalah, tidak jatuh kepada perbuatan bid'ah karena ada beberapa dalil yang mungkin, tetapi saya lebih cenderung mengatakan jadikan dia sedekah murni. Artinya apa? Tidak usahlah dimakan lagi untuk awak nan membayarkannya. Kenapa? Orang yang berkorban kalau meninggal, awak kan mewakili. Orang mati tidak ada makan daging yang lain. Jadi karena itu bagi siapa yang berkorban untuk orang telah meninggal, jadikan dia murni sedekah, tidak usah diambil lagi kupon pesertanya. Itu fatwa dari Ibnul Mubarak. Saya lebih cenderung mengambil itu dan lebih tenang kita kalau ingin memilih untuk berkorban untuk orang yang telah meninggal. Wallahu a'lam. Saya cukupkan sampai di sini dan saya mohon izin untuk ada satu dekat dengan hari raya Idul Adha, kita libur. Kemudian saya juga besok insyaAllah mungkin insyaAllah akan berangkat pergi haji. Selama 3 minggu kita istirahat. Setelah itu kita sambung dan kita umumkan nanti di media kita. Dan selamat nanti menempuh hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan amal kita semua diterima. Taqabbalallah minna wa minkum. Amin ya rabbal alamin. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.